Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nur Zaman Khan daripada organisasi Prof. Dr. NZK Bebas Narkoba Indonesia. So hari ini saya ada ibu-ibu yang luar biasa di Bekasi ya. Mesti kenalan ini ibu-ibu di sini. Kita bicara khusus especially hari ini pasal masalah yang sangat penting untuk keluarga juga, untuk masyarakat juga. Itu masalah narkoba. Macam mana kita boleh bisa buat free drugs Indonesia? Make sure di Indonesia ini yang khusus especially yang narkoba itu sekarang student, yang orang yang kuliah, anak-anak yang semua, even perempuan dan laki-laki dua-dua. Ya, so harus keluarga dia, parents dia, maksudnya orang tua dia harus jaga dia orang benar-benar and ajarin juga. And kita mau hari ini tanya sama ibu-ibu di sini, maybe dia boleh kasih satu advice, penasehat ke luar ibu-ibu di sana, apa yang ibu-ibu harus lakukan, yang cara make sure pencegahan yang narkoba anak-anak dia yang di luar sana ya, apapun ya. So, saya mau tanya ibu di sini mau tanya dia apa dia punya pengalaman juga. Dia seorang social worker juga, memang sangat luar biasa. Sedang dia lah di Bekasi, kemana mana dia pergi, buat ini itu macam-macam. So kita harus tanya ini seorang ibu pegawai negeri juga, and nanti dia share dia punya pengalaman, and dia boleh share dia punya experience, apa yang dia orang lihat di luar sana, di masyarakat yang anak-anak sekarang dia buat itu ya. So, saya seorang presiden untuk Prof. Dr. organisasi Prof. Dr. NZK Bebas Narkoba Indonesia. So, ini kita mau tanya yang apa penting harus di luar sana ibu-ibu lakukan untuk keluarga dan anak-anak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Terima kasih, thanks for coming. Banyak-banyak terima kasih you join I. Ini kita buat untuk masyarakat, khusus especially edukasi juga, and untuk pencegahan, untuk awareness juga. Awareness harus anak-anak, ibu-ibu, keluarga-keluarga harus dia memang aware apa anak dia lakukan di luar sana, apa dia buat di sana. So make sure kita buat some things, kita dapat pahala juga, bukan cuma kita buat untuk ini. So make sure yang kita ajarin juga and share kita punya pengalaman, experience juga untuk ibu-ibu di luar sana ya. So macam mana you pikiran kalau misal anak-anak sekarang isi banyak anak-anak saya lihat hisap ini macam-macam lah, macam-macam sekarang ada ini semua narkoba itu. So itu memang bahaya juga. Harus apa kita lakukan? As a parents, maksudnya as a orang tua, as a social worker, as a maksudnya masyarakat, apa harus kita lakukan itu ya? Terima kasih Dokter Han yang begitu luar biasa. Selain juga dokter kecantikan, dokter kesehatan, tapi dokter dalam organisasi tentang bagaimana menangani narkoba. Nah, selama ini mungkin bukannya satu nasihat yang saya berikan, tapi saya juga sekedar minta nasihat dari dokter. Karena sebagai orang tua tentunya tidak mau melihat anak putra-putrinya terjerumus oleh narkoba. Karena itu anak adalah titipan. Kedua, bagaimanapun orang tua mengharapkan anak itu sukses. Tapi kalau kita lihat banyak sekarang melihat anak-anak muda, baik itu yang masuk sekolah SD bahkan kena narkoba ini yang luar biasa, yang masa hidupnya mungkin habis kalau belum terjun situ. Tentunya saya minta sejauh mana dalam ilmu kedokteran barangkali ya, ilmu kedokternya kalau orang tua jelas tidak ada mau anaknya terjerumus itu, tapi setidaknya kita sebagai orang tua juga sudah berusaha, sudah memberikan yang terbaik. Pertama, bagaimana mendalamkan tentang agama itu kalau menurut saya ya. Insya Allah kalau agama sudah mendalam, sudah ada dasarnya, insya Allah anak itu tidak terjerumus macam-macam. Kedua, pergaulan harus kita tanya sejauh mana kita punya teman si A, si B, si C gitu. Nah, saya hari ini mungkin bertanya karena ini waktu yang singkat, waktu yang istimewa, waktu yang sangat berharga buat
ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu semua. Bagaimana menangani masalah-masalah narkoba yang sekarang ini mungkin sudah begitu jauh melihat sasaran anak muda, bahkan bukan anak muda, ibu rumah tangga, bukan suami dan istri sudah terkena itu. Subhanallah, kalau kita lihat, dibilang menjalik ya, kita tidak mengharapkan itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dokter ini bisa memberikan pencerahan atau jalan keluar sehingga anak-anak muda ini tidak tergaul, tidak terkena narkoba dan juga bebas dari anti narkoba. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Ya, apa yang dia cakap sangat luar biasa, masya Allah. Dia ada pengalaman juga, as a mother, dia seorang ibu juga, mesti dia ada anak-anak juga, and I believe, alhamdulillah, dia ajarin anak-anak dia yang luar biasa. Itu yang ibu boleh kelihatan apa yang ibu boleh bicara. So ibu, macam mana punya pengalaman, apa ibu boleh penasihat ke masyarakat yang ibu-ibu di luar sana? So apa yang punya pengalaman, saya pegawai negeri juga, ibu kerja bersama pemerintah, and mesti macam-macam orang dia datang, and you lihat ibu-ibu macam ni, banyak macam-macam problem ada. So apa you advice, maksudnya penasihat ke ibu-ibu di luar sana, siapapun, iman lelaki ke perempuan ke siapapun, yang narkoba satu itu bukan cuma ibu saja, lagi-lagi semua orang. Memang kalau kita lihat sekarang lagi-lagi itu dia bisa semua narkoba yang penting macam-macam dah ada nah, itu ya, drugs semua nah. So apa you boleh bisa nasihat ke masyarakat sana? Ya, sebenarnya juga saya memperkenalkan diri ya, Pak. Ya. Saya lebih akrab dipanggil Bu Wati. Lebih senang saya dipanggil Bu. Kebetulan profesi saya itu kan sebetulnya adalah guru ya. Guru, alhamdulillah. Masalah narkoba ini kan sebetulnya bergulir bukan hanya saat ini ya. Sudah lama masalah narkoba ini yang harus kita perangi, terutama dimulai dari sejak anak-anak itu usia remaja. Bahkan sekarang juga kan di tingkat anak-anak pun banyak sekali para orang-orang yang menginginkan masyarakat Indonesia itu terjerumus di dalam dunia narkoba ini, kan sampai tingkat SD pun banyak melalui makanan atau yang lain. Bagi saya edukasi pencegahan anak-anak itu yang pertama memang kita harus perkenalkan dulu narkoba itu apa. Sehingga kalau dia tahu tentang narkoba itu jenisnya ini semua, ya lalu ada bahaya-bahayanya, sedikit demi sedikit itu kan akan ngerem anak-anak itu untuk mengkonsumsinya. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi di mana awalnya anak itu kecanduan narkoba itu kan dimulai dari pada saat anak itu bergaul sesama teman. Lalu dalam pergaulan itu kalau temannya ada yang merokok, ikut merokok, itu diawali dari rokok. Betul. Ya. Dari rokok itulah anak-anak kenal dunia yang namanya narkoba. Tidak putus di rokok, mungkin nanti ke entah itu miras, entah itu barang-barang haram lain seperti ganja ataupun morfin, kokain dan sebagainya, dia akan ambil ke arah sana. Jadi dengan kita memberikan edukasi mengenalkan tentang jenis-jenis narkoba dengan bahayanya itu, tahap awal anak kenal. Lalu kita pencegahannya adalah dengan memberikan edukasi contoh-contoh yang sudah terjadi. Nah, yang sudah terjadi misalnya di dalam jaringan otak, dengan banyak mengkonsumsi narkoba, jaringan otak itu akan rusak, kemudian dia akan terjangkit berbagai macam penyakit. Benar. Nah, dari segi moral, anak itu kalau sudah merusak peredaran jaringan otak ini, dia tidak kenal itu ayah, ibu, atau saudara. Yang penting buat mereka tercandu itu adalah happy. Benar. Bagaimana caranya supaya dia dapat membeli barang haram itu kan gitu ya. Benar. Nah, memberikan contoh yang sudah terjadi di masyarakat itu kita berikan kepada anak-anak biar dia memberi efek takut gitu ya, efek untuk tidak mengkonsumsinya. Ya. Nah mungkin dari pihak orang tua, kita sayang sama anak pastilah, apalagi ibu ya,
pasti sayang sama anak. Tapi kalau dengan kita selalu memberikan satu kasih sayang itu dengan rupiah, minta berapa jadi kasih. Nah, itu kan peluang, ya peluang untuk anak bisa membeli kan gitu ya. Bukan kita pelit, tapi kita juga harus cek and recheck uang saku yang kita berikan itu untuk beli apa, gitu kan. Itu juga satu sepele, tapi itu pemicu. Dengan dia banyak uang, dia mudah membeli sampai harga berapapun, karena kan salah satu karakter pecandu ini kan apabila tidak mengkonsumsi kan nagih, katanya kan gitu ya. Dia kan nagih. Dengan dia nagih berarti kan dia mengharapkan segala cara. Nah, yang seperti ini juga kan perlu kita berikan edukasi kepada anak-anak. Kebetulan saya ada di tingkat SMP, kenakalan penyalahgunaan narkoba di tingkat SMP mungkin angka kecil. Tapi kalau kita tidak memberikan edukasi sejak dini, itu kedepannya akan justru pemicu dia bisa mengkonsumsi narkoba itu. Gitu. Di tingkat anak-anak SMP paling dia gemar merokok, dia gemar minuman yang aneh-aneh, ini campur ini gitu kan, campur ini gitu kan. Itu juga sebetulnya kan salah satu konsumsi yang tidak dianjurkan, ya, yang jelas akan merusak organ tubuh. Dari sejak SMP itulah, kebetulan saya basicnya memang guru SMP, kita coba memberikan edukasi, dan edukasi ini tidak hanya sekali dua kali, tapi kita buat program edukasi ini dalam tempo minimal 1 bulan 1 kali. Ya, dan kita ambil narasumber juga bukan hanya dari kami di jajaran guru. Sesekali kita bisa panggil dari kepolisian. Ya, itu penting ya. Ya, kita panggil dari kesehatan, misalnya entah seorang dokter, entah seorang perawat yang mengedukasi tentang kerusakan organ tubuh akibat narkoba gitu. Nah, tidak lain adalah memberikan efek anak ini biar takut sehingga dia tidak berani untuk mengkonsumsi barang haram itu. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dua ibu apa dia bicara, khusus ibu dia guru. Kalau isi lihat orang guru, especially dia punya hidup selalu bersama anak-anak kecil di sekolah, daripada primary sampai middle high class semua. Itulah kita punya basic. Maksudnya kalau kita punya basic start yang bagus, atas pun alhamdulillah itu memang tak ada apa masalah. So ini khusus especially daripada social worker, seorang sangat luar biasa social worker, satu ibu yang luar biasa guru. And memang apa dua-dua dia bicara itu sangat penting untuk kita. Harus kita jaga anak kita. Jadi kita harus fokus, keep on wish. Ini anak-anak dia pergi sama siapa, dia pergi apa, dia buat apa, dia rokok ke, dia tak ada ke. Kadang-kadang orang ini malam-malam dia pulang, pagi-pagi dia bangun, jam 10-11 dia bangun. So itu pun yang satu. So itu penting juga. And then nombor 2 khusus especially tadi dia bicara, harus kita buat programs edukasi itu sangat-sangat penting ya untuk kita. Kenapa penting? Itu like kalau daripada kecil anak-anak like primary school misal, daripada kecil kita ajarin dia orang benar-benar, insyaAllah dia orang memang boleh masuk ini dalam otak dia. Apa kita bicara, ini bahaya, ini tak bahaya, ini bagus untuk kita, ini tak bagus, ini baik, tak baik untuk kita. Ya, so kalau kita lihat di Indonesia, narkoba anak-anak muda khusus especially, dia punya ratio sangat-sangat tinggi actually. So memang kita harus buat some education program, kita buat something, make sure orang dia tahu dia ada dia takut sama ini ya. Make sure dia tahu buat itu kerjalah apa yang tak benar ya, yang tak bagus untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita ya. So harus kita jaga itu ya. So saya mau buat satu ini. Terima kasih ibu-ibu dua datang ke sini. And kita buat cuma ini satu saja. Stop Narkoba Indonesia. Ya. So ini yang khusus special message daripada dua-dua ibu, daripada saya juga. And insyaAllah kita buat program nanti sama polisi, sama tentera, sama sekolah, guru, sama pemerintah insyaAllah.
And memang kita jadi semua kita jadi ambassador khusus untuk bebas narkoba Indonesia. Make sure ini lanat tak ada di dunia. Tak ada bagus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.